Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid kelas 1A dan kelas 1B. Apa kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan semangat. Nah, untuk hari ini kita akan masih belajar tentang pembelajaran kesehatan. Tema kesehatan. Nah, untuk hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat erat kaitannya dengan situasi dunia dan Indonesia saat ini. Kalian ada yang tahu kenapa sih kita nggak boleh sekolah secara langsung dan harus belajar lewat Zoom? Betul sekali, karena kita sedang menghadapi wabah penyakit virus corona. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana cara menjaga kesehatan di kala pandemi COVID-19 atau COVID-19. Nah, kita sebelum sebelum kita belajar lebih jauh tentang apa saja yang harus kita lakukan untuk dapat menjaga kesehatan, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui dulu sebetulnya itu COVID-19 itu apa ya. Nah, COVID-19 atau COVID-19 ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus baru yang ditemukan, yang dikenal sebagai namanya itu adalah SARS-CoV-2 atau yang seperti kita tahu itu adalah virus corona atau coronavirus. Nah, sebelumnya wabah ini itu menyebar dari Wuhan, Cina pada tahun 2019. Nah, ini tentang coronavirus. Apa saja sih gejala dari virus corona ini ketika menginfeksi badan kita? Ada beberapa gejala yang harus kita ketahui dan kita harus waspada ketika kita mengalami gejala-gejala berikut ini. Yang pertama adalah demam tinggi. Seperti hal yang mungkin sebagian dari kita sering ya untuk terkena demam tinggi. Nah, untuk virus corona ini demam tingginya itu adalah suhu tubuh bisa melebihi 37 derajat Celcius atau setara dengan 99 derajat Fahrenheit. Dan yang kedua adalah merasa kelelahan. Badan terasa benar-benar lelah dan tanpa tenaga untuk melakukan kegiatan normal. Nah, sebetulnya kalau misalnya kelelahan karena kita beraktivitas itu tidak apa-apa, tapi kalau coronavirus ini gejalanya adalah kita tiba-tiba merasa kelelahan. Dan yang ketiga adalah batuk kering. Kenapa bisa batuk? Karena ada iritasi di tenggorokan. Nah, iritasi dan batuk terus-menerus tanpa mengeluarkan lendir. Jadi batuknya itu hanya batuk kering, jadi tidak mengeluarkan dahak atau lendir. Seperti itu. Itu adalah gejala dari virus corona. Nah, ini hal yang paling penting untuk kita ketahui dan agar virusnya ini tidak mudah menyebar secara cepat. Nah, sebetulnya bagaimana sih virus corona ini menyebar? Ada dua hal. Yang pertama adalah dari orang ke orang. Penyakit ini dapat menyebar dari orang ke orang melalui tetesan kecil atau yang biasa kita sebut sebagai droplet dari hidung atau mulut saat orang yang terinfeksi batuk atau mengeluarkan nafas. Makanya kenapa kita disarankan untuk menggunakan masker, karena masker itu berguna sebagai proteksi agar kita tidak menularkan secara droplet atau kita tidak menerima droplet orang lain seperti itu. Dan yang kedua adalah dari permukaan barang. Yang ini, dua-duanya ini adalah hal yang tidak kasat mata. Jadi kita tidak bisa melihatnya secara langsung, tapi virus ini memang ada ya, karena memang virusnya saja itu sangat kecil. Kita tidak bisa melihat virus secara langsung menggunakan mata kita, tapi kita harus menggunakan alat mikroskop seperti itu, pembesarannya yang sangat besar. Nah, di permukaan barang, jika ada seseorang yang terinfeksi dan dia menyentuh barang seperti misalnya meja atau mungkin handphone atau mungkin gagang pintu, nah itu bisa menjadi bahan penyebaran virus corona ini. Tetesan kecil ini mendarat di permukaan, yang berarti siapapun yang menyentuh permukaan ini dan kemudian dia menyentuh mata, hidung atau mulut itu dapat terinfeksi seperti itu.
Nah, makanya kenapa kita harus selalu memakai masker ketika hendak keluar rumah. Jadi memang sangat disarankan untuk dapat memakai masker kemana saja saat kita keluar rumah, seperti itu. Karena untuk menahan agar kita tidak menyebarkan atau tidak tertular oleh orang lain. Nah, yang selanjutnya bagaimana cara tindakan pencegahannya adalah melindungi diri dan mencegah penyebaran penyakit. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk dapat mencegah penyebaran ini. Yang pertama adalah selalu cuci tangan pakai sabun, atau setidaknya jika kalian memang susah untuk menemukan sabun dan air, maka harus setiap hari bawa hand sanitizer atau juga desinfektan untuk menyemprot permukaan yang akan kita pegang. Nah, yang kedua, hal yang harus kita lakukan agar virus ini tidak menyebar adalah selalu jaga jarak setidaknya 1 meter antara Anda dan siapapun ketika di luar rumah. Jadi kita harus menjaga jarak setidaknya 1 meter. 1 meter itu sekitar segini ya. Nah, jadi kita harus disebutnya itu social distancing atau jaga jarak. Nah, yang ketiga adalah cobalah yang terbaik untuk tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut Anda ketika tidak mencuci tangan. Jadi jangan selalu pegang wajah seperti itu. Pastikan tangan kita sudah bersih dan baru kita boleh menyentuh wajah kita. Nah, yang selanjutnya adalah selalu tutupi mulut dan hidungmu ketika dengan siku yang tertekuk atau tisu saat batuk. Jadi kalau misalnya kita batuk, jangan sampai kita tidak menutupnya ya. Kita harus selalu menutup hidung dan mulut ketika kita batuk. Dan yang selanjutnya adalah cari pertolongan medis jika mengalami kesulitan bernafas dan demam tinggi. Jadi kalau misalnya kalian merasa sesak secara tiba-tiba atau mungkin kalian tiba-tiba demam, maka kalian harus segera mencari pertolongan medis seperti itu. Dan yang terakhir adalah ikuti arahan dari pemerintah dan Kementerian Kesehatan. Seperti yang kita ketahui dari pemerintah itu masih menerapkan social distancing atau jaga jarak, dan sekolah juga masih di rumah. Seperti itu. Jadi kita harus mengikuti arahan dan aturan dari pemerintah agar virus corona ini segera hilang dari Indonesia dan tidak menyebar. Oke? Nah, mungkin sekian PowerPoint dari Miss. Hal yang ingin Miss sampaikan di sini adalah kita harus sama-sama bisa menjaga kesehatan kita di kala pandemi dengan cara, sebetulnya banyak cara untuk bisa menjaga kesehatan. Seperti yang tadi disebutkan, dan juga kita harus menjaga kesehatan dengan cara makan makanan yang bergizi, yaitu dengan makan sayur dan buah, serta jangan lupa juga untuk minum vitamin agar stamina kalian dan antibodi kalian bisa melawan virus tersebut. Selalu jaga kesehatan dan selalu berdoa supaya virus ini segera hilang dari dunia, bahkan dari Indonesia, agar kita ada kesempatan untuk bertemu dan belajar di kelas seperti dulu kala, jangan hanya dari Zoom. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Jika kalian ada hal yang mau ditanyakan, mungkin kalian bisa tanyakan ketika nanti kita ada Zoom session. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.